Pernikahan bagi sebagian besar orang adalah sebuah impian, apalagi kalau dua mempelainya saling mencintai. Mereka pasti akan merayakannya dengan penuh sukacita. Hal itu jelas berbeda dengan yang dirasakan oleh Keisha. Perempuan itu duduk di pelaminan, tanpa ada sedikit pun senyum yang menghiasi bibirnya. Wajahnya yang dipoles cantik pun terasa tidak berguna untuk menutupi kesedihannya. Keisha terpaksa menikah dengan lelaki yang seharusnya menjadi iparnya di hari ini. Tetapi kejadian tragis seminggu yang lalu membuatnya terpaksa menggantikan posisi kembarannya. Beberapa kali penolakannya justru membawa Keisha pada posisi terpojok. Ia menjadi seperti seorang saudara yang egois dan tidak tahu terima kasih. Kedua orang tuanya terus memaksa sampai ia tidak bisa lagi menghindari pernikahan yang tidak diinginkannya kini. Dengan tatapan nanar, Keisha mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Nyaris tidak ada yang bisa ia kenali dari para tamu undangan yang datang. Sebab memang para tamu itu berasal dari teman-teman kembarannya. Sedangkan temannya sendiri tidak ada yang datang. Terbatasnya waktu yang menyebabkan keluarganya enggan mengirim undangan ke teman-teman Keisha. Seandainya mereka bisa datang pun, Keisha merasa malu untuk menghadapinya. Malu karena di hari pernikahan ini, ia tidak bisa menampilkan wajah bahagia. Tak tahan dengan rasa sesak yang semakin menghimpit dadanya, Keisha mengalihkan perhatian ke arah lain. Sekilas tak sengaja ia melihat pria di sampingnya yang kini berstatus suaminya juga tidak bisa menikmati pesta pernikahan yang sudah dirancangnya. Tak perlu bertanya, Keisha tahu pria itu memang tidak menginginkan dirinya yang menjadi pasangan hidup. Sampai pesta pernikahan selesai, baik Keisha dan Bagas, suaminya, hanya memasang senyum yang dipaksakan. Tak ada rasa bahagia di antara mereka, yang ada hanyalah keterpaksaan saja. Seusai pesta digelar, Keisha dan Bagas berkumpul bersama keluarga mereka untuk makan malam. Mereka semua bersyukur acara pesta berjalan dengan baik tanpa ada kendala, meski tadi sedikit ada kecanggungan saat pesta. Sebagian para tamu yang sudah mengetahui kabar duka yang menimpa calon mempelai wanita tampak berbisik-bisik saat melihat Keisha yang jadi pengantinnya. Ingat Keisha, kamu harus bisa melayani Bagas dengan baik. Dia suamimu sekarang. Iya Ma, kalau perlu berhenti bekerja, biar bisa fokus sama suamimu. Lakukan apa yang dulu Kela lakukan, tidak bekerja demi memperhatikan Bagas. Kali ini, Keisha tidak bisa menutupi rasa terkejut dan rasa kurang setuju pada ucapan sang mama. Ia tidak bisa berhenti bekerja begitu saja karena studio foto yang dimiliki baru memiliki beberapa karyawan, terutama yang berada di kota ini, yang baru saja ia rintis beberapa bulan lalu setelah pindah ke Jakarta. Tenang saja Mbak Yu, saya percaya Keisha bisa menjadi istri yang baik untuk Bagas. Jangan khawatir. Tapi belum tentu bisa sebaik Kela Mbak. Apalagi Keisha kerja kayak gitu, memangnya bakal bisa ngurusin Bagas dengan baik. Sudah-sudah biar mereka menjalaninya pelan-pelan. Namanya juga pengantin baru, biar mereka berdua saling mengenal dulu. Keisha yang sudah kehilangan kata-kata karena ucapan mamanya, hanya bisa menunduk sedih. Kalau saja pernikahan ini bukan hasil paksaan mamanya, ia belum siap untuk menikah. Ia masih berusaha menata hatinya yang hancur karena kekasihnya dulu pergi begitu saja tanpa alasan yang pasti. Sedangkan saat ini ia harus menghadapi pernikahan yang entah akan seperti apa nantinya. Bagas yang kini menjadi suaminya bahkan tak bersuara apa-apa untuk membelanya. Malah laki-laki itu justru tak sedikit pun memandang ke arahnya. Sejak pagi, Keisha merasa dirinya sudah ditolak laki-laki itu, bahkan sejak keputusan menikahinya diambil. Keisha benar-benar merasa tidak berdaya saat ini. Air mata Keisha nyaris jatuh saat merasakan tangannya digenggam seseorang. Ragu-ragu Keisha menegakkan kepalanya
karena tahu anggota keluarga yang lain sudah beranjak dari ruang makan dan berpindah ke ruang keluarga termasuk suaminya. Nduk, tidak usah takut. Nanti kalau ada masalah, kamu bisa cerita ke mama. Jangan apa-apa disimpan sendiri ya. Kamu sekarang sudah jadi anak mama, jangan sungkan lagi sama mama ataupun papa. Baik, Ma. Mama tahu pernikahan ini berat untukmu. Jalani semuanya dengan pelan-pelan, jangan dipaksakan. Kalau kamu belum siap berhenti bekerja, tidak apa-apa. Bicarakan dengan Bagas nanti. Lagi pula tidak masalah buat mama kalau kamu tetap bekerja. Rumah tangga itu dibangun bersama, bukan melulu soal istri yang harus melayani suaminya 24 jam. Lakukan saja apa yang menjadi tanggung jawabmu sebagai istri. Sisanya kalian lakukan bersama-sama. Keisha mengangguk patuh. Hatinya sedikit lega mengetahui mama mertuanya sangat baik. Setidaknya ia memiliki alasan untuk berusaha menjalani pernikahan ini dengan baik. Manusia memang tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Mungkin saja pernikahan ini memang yang terbaik untuknya, meski terasa berat di awal, ia hanya butuh keikhlasan dalam menjalani ini semua. Selesai berbincang-bincang dengan mama mertuanya, Keisha memutuskan untuk kembali ke kamar untuk membersihkan diri. Malam ini, ia masih tinggal di rumahnya sendiri, baru besok ia akan ikut suaminya yang sudah memiliki rumah sendiri. Tidak ada lagi pesta lainnya setelah ini. Jadi Keisha bisa sedikit tenang. Cukup lama Keisha berada di dalam kamar mandi. Bukan karena terlalu lama menghabiskan waktu untuk mandi, tetapi Keisha gugup. Ini malam pertama dalam pernikahannya dan mengingat ucapan mama mertuanya yang memintanya menjalankan tanggung jawab sebagai istri. Jelas ia langsung memikirkan apa yang terjadi nanti. Apa aku sanggup menjalani malam ini dengan Mas Bagas? Ketukan dari arah pintu membuyarkan lamunan Keisha. Bagas di luar sudah menunggu dengan tidak sabar. Buru-buru Keisha membuka pintu kamar mandi. Sudah belum? Lama banget sih. Sudah, Mas. Sambil menunggu suaminya selesai mandi, Keisha memilih duduk di depan meja rias sembari menyisir rambut. Tak lama kemudian, Bagas keluar dengan rambut sedikit basah. Laki-laki itu langsung merebahkan tubuh di atas kasur tanpa mempedulikan apa yang tengah dikerjakan Keisha. Aku capek, mau tidur. Keisha yang sejak tadi duduk dengan tegang, langsung bernapas lega melihat suaminya langsung tidur begitu saja di sana. Setidaknya malam ini, ia cuma harus memberanikan diri untuk bisa tidur di samping suaminya, tidak lebih. Untuk besok, ia akan pikirkan lagi nanti. Hari ini, ia sudah terlalu lelah secara jiwa dan raganya. Demikian kisah takdir pernikahan semu. Episode pertama. Nantikan kelanjutannya hanya di channel kesayangan Anda ini. Bisa juga baca ceritanya langsung di aplikasi online KBM.